ini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang materi perencanaan produksi agregat dengan metode transportasi menggunakan pendekatan Northwest Corner Rule atau pojok kiri atas sebagai pemenuhan tugas manajemen operasional dengan dosen pengampu Bapak Eri Setiawan. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Joni Viria. Beserta rekan kerja saya ada Monica Buyung, Jasmine Patricia Salim, Christina Naomi, Agnes Dahlia, dan Putri Handayani. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman, apa sih metode transportasi? Metode transportasi dengan pendekatan Northwest Corner merupakan metode perencanaan agregat melalui penyusunan tabel awal dengan cara mengalokasikan unit produk beserta biaya produksinya dimulai dari sel yang terletak pada sudut paling kiri atas atau Northwest Corner. Nah teman-teman, pada video ini kami akan menjelaskan materi dengan kasus sebagai berikut. PT Musi Utama merupakan suatu produsen komponen kemudi kendaraan roda 4. Perkiraan permintaan dan kapasitas produksi selama 3 bulan yang akan datang adalah sebagai berikut. Untuk permintaan, pada bulan Mei ada 300 unit, pada bulan Juni ada 350 unit, pada bulan Juli ada 320 unit. Untuk kapasitas produksi, yang pertama, regular time, pada bulan Mei ada 200 unit, pada bulan Juni ada 200 unit, dan pada bulan Juli ada 200 unit. Yang kedua, overtime. Pada bulan Mei ada 50 unit, pada bulan Juni ada 50 unit, dan pada bulan Juli ada 50 unit. Yang ketiga, subkontrak. Pada bulan Mei ada 80 unit, pada bulan Juni ada 70 unit, pada bulan Juli ada 90 unit. Dan yang terakhir, persediaan awal. Pada bulan Mei ada 50 unit, dan pada bulan Juni dan Juli itu belum ada. Baik, untuk memproduksi satu unit produk yang diperlukan, itu yang pertama biaya regular time itu sebesar 40.000 per unit. Yang kedua biaya overtime 60.000 per unit. Dan yang ketiga biaya subkontrak itu 90.000 per unit. Lalu yang keempat biaya persediaan sebesar 2.000 per unit dan per bulan. Lalu teman-teman, untuk menjelaskan jawaban kasus tersebut akan dijelaskan oleh rekan saya, Monica Buyung. Baik, pertama kita akan fokus pada pengisian data kapasitas produksinya dulu ya, yaitu angka yang ada di pojok kiri bawah pada masing-masing sel di tabel 3.6. Sesuai dengan pendekatannya yaitu pojok kiri atas atau yang kita sebut Northwest Corner, maka kita mulai memasukkan data dari arah pojok kiri atas yang dimulai dari data persediaan awal pada bulan Mei, yaitu sebanyak 50 unit. Lanjut ke data kapasitas regular time pada bulan Mei, yaitu sebanyak 200 unit. Kemudian lanjut ke kapasitas overtime pada bulan Mei, yaitu sebanyak 50 unit. Kemudian lanjut ke kapasitas subkontrak pada bulan Mei, yaitu sebanyak 80 unit. Nah, nanti di sini kita perhatikan dulu, karena total permintaan pada bulan Mei itu sebanyak 300 unit, dan sudah terpenuhi oleh kapasitas persediaan awal yaitu 50 unit ditambah dengan kapasitas regular time pada bulan Mei yaitu 200 unit ditambah kapasitas overtime pada bulan Mei yaitu 50 unit, di mana hasilnya sudah mencapai 300 unit. Maka kapasitas subkontrak pada bulan Mei dialokasikan ke kapasitas subkontrak di bulan Juni dengan penempatan di sebelah kanan sel subkontrak pada bulan Mei. Lanjut ke kapasitas regular time pada bulan Juni dengan penempatan di bawah alokasi subkontrak dari bulan Mei tadi, yaitu sebanyak 200 unit. Kemudian lanjut ke kapasitas overtime pada bulan Juni, yaitu sebanyak 50 unit. Kemudian lanjut ke kapasitas subkontrak pada bulan Juni, sebanyak 70 unit. Nah, di sini kita perhatikan lagi ya, karena total permintaan pada bulan Juni itu sebanyak 350 unit, dan telah terpenuhi oleh total kapasitas alokasi subkontrak dari bulan Mei sebanyak 80 unit, ditambah dengan kapasitas regular time pada bulan Juni sebanyak 200 unit, ditambah dengan kapasitas overtime pada bulan Juni sebanyak 50 unit, di mana hasilnya sudah mencapai 330 unit, maka kapasitas subkontrak yang dimasukkan pada bulan Juni ini hanya sebanyak
20 unit dari 70 unit kapasitas subkontrak yang ada, di mana 20 unit ini diperoleh dari 350 unit yang merupakan total permintaan pada bulan Juni dikurangi dengan 330 unit. Sementara sisanya yaitu sebanyak 50 unit yang diperoleh dari 70 unit yang merupakan kapasitas subkontrak pada bulan Juni dikurangi dengan 20 unit. 50 unit tadi itu dialokasikan ke kapasitas subkontrak di bulan Juli dengan penempatan di sebelah kanan sel subkontrak pada bulan Juni. Lanjut ke kapasitas regular time pada bulan Juli dengan penempatan di bawah alokasi subkontrak dari bulan Juni tadi, yaitu sebanyak 200 unit. Kemudian lanjut ke kapasitas overtime pada bulan Juli sebanyak 50 unit. Kemudian lanjut ke kapasitas subkontrak pada bulan Juli sebanyak 90 unit. Nah, di sini kita perhatikan lagi ya, karena total permintaan pada bulan Juli itu sebanyak 320 unit, dan total kapasitas alokasi subkontrak dari bulan Juni sebanyak 50 unit, yang kemudian ditambah dengan kapasitas regular time pada bulan Juli sebanyak 200 unit, ditambah dengan kapasitas overtime pada bulan Juli sebanyak 50 unit, dan hasilnya sudah mencapai 300 unit, maka kapasitas subkontrak yang dimasukkan pada bulan Juli hanya sebanyak 20 unitnya saja dari 90 unit subkontrak yang ada, yang diperoleh dari 320 unit yang merupakan total permintaan pada bulan Juli dikurangi dengan 300 unit. Sementara sisanya yaitu sebanyak 70 unit yang diperoleh dari 90 unit yang merupakan kapasitas subkontrak pada bulan Juli dikurangi dengan 20 unit. Nah, 70 unit inilah yang dialokasikan ke kapasitas subkontrak dummy dengan penempatan di sebelah kanan sel subkontrak pada bulan Juli. Nah, jadi inilah tujuan dari adanya kolom dummy ini, di mana berfungsi sebagai bagian pengalokasian atas kelebihan kapasitas terhadap permintaan produksi pada bulan Mei hingga bulan Juli. Selanjutnya kita akan membahas mengenai biaya tiap produksi yang dicantumkan pada bagian pojok kanan atas pada masing-masing sel dalam ribuan rupiah. Sama seperti sebelumnya, kita mulai dari arah pojok kiri atas terlebih dahulu. Untuk biaya persediaan pada bulan Mei itu masih 0 rupiah. Hal ini dikarenakan persediaan awal itu baru masuk pada bulan Mei, sehingga biaya persediaan seperti biaya penyimpanan persediaan, biaya keamanan persediaan, dan sebagainya itu belum diakui di bulan Mei, dan baru akan diakui mulai 1 bulan berikutnya, yaitu mulai bulan Juni. Lanjut ke biaya regular time, sesuai dengan data di soal, yaitu Rp40.000 per unit. Itu dicatat 40 karena seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa pencatatan biaya pada tabel dilakukan dalam ribuan rupiah. Lalu lanjut ke biaya overtime pada bulan Mei sebesar 60.000 per unit, dan biaya subkontrak per unit pada bulan Mei sebesar 90.000. Lalu biaya persediaan pada bulan Juni selama 1 bulan yang dihitung dari bulan Mei hingga bulan Juni sebesar 2.000 per unit untuk tiap bulannya. Biaya regular time pada bulan Juni yang berasal dari alokasi bulan Mei sebesar 42.000 yang diperoleh dari biaya regular time per bulan untuk setiap unit sebesar 40.000 itu ditambah dengan biaya persediaan selama 1 bulan dari bulan Mei hingga bulan Juni sebesar 2.000. Lanjut ke biaya overtime bulan Juni yang berasal dari alokasi bulan Mei sebesar 62.000 yang diperoleh dari biaya overtime per bulan untuk setiap unit sebesar 60.000 yang ditambah dengan biaya persediaan selama 1 bulan dari bulan Mei ke bulan Juni sebesar 2.000. Lanjut biaya subkontrak bulan Juni yang berasal dari alokasi bulan Mei sebesar 92.000 yang diperoleh dari biaya subkontrak per bulan untuk setiap unit sebesar 90.000 ditambah dengan biaya persediaan selama 1 bulan dari bulan Mei ke bulan Juni sebesar 2.000. Kemudian lanjut ke biaya regular time murni untuk bulan Juni sebesar 40.000 per bulan untuk setiap unitnya. Kemudian biaya overtime murni bulan Juni sebesar 60.000 per bulan untuk setiap unit, dan biaya subkontrak murni bulan Juni sebesar 90.000 per bulan untuk setiap unitnya. Lalu lanjut ke biaya persediaan pada bulan Juli sebesar Rp4.000 yang diperoleh dari akumulasi biaya persediaan selama 2 bulan yang dihitung dari bulan Mei hingga bulan Juli, sehingga biaya persediaan per unit selama 1 bulan yaitu 2.000 itu dikalikan dengan 2 bulan. Lanjut ke biaya regular time pada bulan Juli yang berasal dari alokasi bulan Mei
2 bulan berurutan, maka biaya yang diperlukan sebesar Rp44.000 yang diperoleh dari biaya regular time per bulan untuk setiap unit sebesar Rp40.000 ditambahkan dengan akumulasi biaya persediaan selama 2 bulan dari bulan Mei hingga bulan Juli sebesar Rp4.000. Lanjut ke biaya overtime pada bulan Juli yang berasal dari alokasi bulan Mei 2 bulan berurutan, maka biaya diperlukan sebesar Rp64.000 yang diperoleh dari biaya overtime per bulan untuk setiap unit sebesar Rp60.000 ditambah akumulasi biaya persediaan selama 2 bulan dari bulan Mei hingga bulan Juli sebesar Rp4.000. Lanjut ke biaya subkontrak bulan Juli yang jika berasal dari alokasi bulan Mei 2 bulan berurutan, maka biaya diperlukan sebesar Rp94.000 yang diperoleh dari biaya subkontrak per bulan untuk setiap unit sebesar Rp60.000 ditambah dengan akumulasi biaya persediaan selama 2 bulan dari bulan Mei hingga bulan Juli sebesar Rp4.000. Lanjut ke biaya regular time bulan Juli yang hanya berasal dari alokasi bulan Juni, jadi hanya 1 bulan berbeda dengan sebelumnya tadi, maka diperlukan biaya sebesar Rp42.000 yang diperoleh dari biaya regular time per bulan untuk setiap unit sebesar Rp40.000 ditambah dengan biaya persediaan selama 1 bulan dari bulan Juni ke bulan Juli sebesar Rp2.000 per unit untuk setiap bulannya. Lanjut ke biaya overtime bulan Juli yang hanya berasal dari alokasi bulan Juni terhitung 1 bulan, maka diperlukan biaya sebesar Rp62.000 yang diperoleh dari biaya overtime per bulan untuk setiap unit sebesar Rp60.000 ditambah dengan biaya persediaan selama 1 bulan dari bulan Juni ke bulan Juli sebesar Rp2.000 per unit untuk setiap bulannya. Lanjut ke biaya subkontrak pada bulan Juli yang hanya jika berasal dari alokasi bulan Juni, jadi hanya 1 bulan, maka diperlukan biaya sebesar Rp92.000 yang diperoleh dari biaya subkontrak per bulan untuk setiap unit sebesar Rp90.000 yang kemudian ditambah dengan biaya persediaan selama 1 bulan dari bulan Juni ke bulan Juli sebesar Rp2.000 per unit untuk setiap bulannya. Lalu, untuk biaya regular time murni bulan Juli sebesar Rp40.000 per bulan untuk setiap unit, biaya overtime murni bulan Juli sebesar Rp60.000 per bulan untuk setiap unit, dan biaya subkontrak murni bulan Juli sebesar Rp90.000 per bulan untuk setiap unit. Kemudian untuk biaya pada kolom dummy itu tidak ada, alias Rp0. Hal ini dikarenakan kolom dummy hanya berfungsi sebagai bagian dari pengalokasian atas kelebihan kapasitas terhadap permintaan produksi pada bulan Mei hingga bulan Juli. Jadi di sini posisinya itu hanya sebagai penyeimbang dengan aktivitas yang tidak memiliki durasi atau sama dengan 0 yang dikemukakan oleh Heiser dan Render. Sehingga untuk biayanya pada tabel tersebut didefinisikan sebagai Rp0 karena aktivitas produksinya yang sama dengan 0. Lalu, untuk kolom kapasitas tersedia itu merupakan kolom yang memuat total kapasitas produksi dari per aspek produksi, yaitu persediaan awal, serta regular time, overtime, dan subkontrak setiap bulannya, yang diakumulasikan dari kolom bulan Mei hingga kolom dummy secara menyamping, dan semua hasil kapasitas tersebut ditotalkan, hingga diperoleh total keseluruhan sebanyak 1040 unit. Oke, setelah itu kita lanjut ke pencarian total biaya yang diperoleh dari perkalian antara kedua aspek, yaitu antara kapasitas produksi, yaitu angka yang ada di pojok kiri bawah, dan biaya produksi, yaitu angka yang ada di pojok kanan atas pada masing-masing sel yang mengandung kedua aspek tersebut. Jika sel tersebut tidak mengandung kedua aspek yang tadi, ataupun hanya salah satunya, misalnya seperti sel persediaan awal pada kolom bulan Juli, maka tidak termasuk perhitungan. Untuk hal ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Kristi Naomi. Baiklah, dari hasil perhitungan tabel di atas, maka dapat kita hitung total biaya produksinya, yaitu dimulai dengan mengkalikan biaya persediaan awal pada bulan Mei, yang berada pada pojok kiri atas dengan kapasitas persediaan awal. Mari kita hitung bersama-sama. Yang pertama, kapasitas persediaan awal pada bulan Mei sebanyak 50 unit dikalikan dengan biaya persediaan awal bulan Mei sebesar Rp0, sehingga menghasilkan Rp0. Yang kedua, kapasitas produksi regular time bulan Mei sebanyak 200 unit dikalikan dengan biaya yang diperlukan sebesar Rp40.000 menjadi 8 juta. Yang ketiga, yaitu kapasitas overtime bulan Mei sebanyak 50 unit dikalikan dengan biaya yang diperlukan sebesar Rp60.000 menjadi 3 juta.
Selanjutnya, kapasitas subkontrak pada permintaan yang dialokasikan ke bulan Juni sebanyak 80 unit dikalikan dengan biaya sebesar Rp92.000 menjadi Rp7.360.000. Lalu ada permintaan di bulan Juni pada regular time sebanyak 200 unit dikalikan biaya sebesar Rp40.000 menjadi 8 juta. Kapasitas overtime sebanyak 50 unit dikalikan dengan Rp60.000 menjadi 3 juta. Kapasitas subkontrak pada bulan Juni sebesar 20 unit dikalikan dengan Rp90.000 lalu dijumlahkan dengan subkontrak yang dialokasikan ke bulan Juli sebanyak 50 unit dikalikan dengan Rp92.000 menjadi total Rp6.400.000. Selanjutnya, permintaan bulan Juli pada kapasitas regular time dengan jumlah unit sebesar 200 unit dikalikan dengan Rp40.000 menjadi 8 juta. Kapasitas overtime dengan jumlah unit sebesar 50 unit dikalikan dengan Rp60.000 menjadi 3 juta. Dan yang terakhir, kapasitas subkontrak sebesar 90 unit dibagi menjadi permintaan Juli sebesar 20 unit dikalikan dengan Rp90.000 kemudian dijumlahkan dengan dummy 70 unit dikalikan biaya sebesar Rp0 menjadi Rp1.800.000. Maka dari semua perkalian dan penjumlahan yang ada yang sudah kita cari sebelumnya, didapatkanlah total biaya sebesar Rp48.560.000. Baiklah, selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya, Jesslyn. Nah, jadi teman-teman, dari penjelasan sebelumnya, secara garis besar, cara perhitungan perencanaan agrariat yang menggunakan metode transportasi dengan pendekatan NWC dapat dibagi menjadi 3 bagian besar, yaitu yang pertama, pengisian sel atau kotak dimulai dari ujung kiri atas atau northwest corner. Yang kedua, alokasi jumlah maksimum atau terbesar sesuai syarat sehingga layak untuk memenuhi permintaan. Yang ketiga, bergerak ke kotak sebelah kanan bila masih terdapat suplai yang cukup. Jika tidak, lanjut bergerak ke kotak di bawahnya sesuai demand. Bergerak terus hingga suplai habis dan demand terpenuhi. Baik, sekian penjelasan dari kelompok 4 terkait perencanaan produksi agrariat dengan metode transportasi menggunakan pendekatan Northwest Corner Rule atau pojok kiri atas. Terima kasih, semoga bermanfaat.